Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syaharatul Aini dari kelas BKI 4C. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang etika bisnis. Nah, etika bisnis ini adalah eh, seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan keputusan dalam konteks dunia bisnis. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi secara adil, jujur, dan bertanggung jawab terhadap berbagai pihak yang terlibat termasuk karyawan, pelanggan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan. Nah, ada juga beberapa prinsip etika bisnis. Yang pertama itu kepatuhan hukum, di mana kepatuhan hukum ini bisnis harus beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, yang kedua itu keadilan, di mana bisnis harus memperlakukan semua pihak secara adil dan merata, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Yang ketiga yaitu jujur. Bisnis ini harus bertindak dengan kejujuran dalam semua aspek operasionalnya, termasuk komunikasi, penjualan, dan pelaporan keuangan. Yang keempat yaitu tanggung jawab sosial. Bisnis juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, serta berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan umum. Yang kelima itu penghargaan terhadap kepentingan semua pihak. Bisnis juga harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dari semua pihak yang terlibat, bukan hanya pemegang saham saja. Nah, yang keenam itu transparansi. Bisnis harus terbuka dan transparan dalam semua aspek operasionalnya termasuk kebijakan, praktik, dan pertunjukan. Nah, yang ketujuh itu menghormati hak asasi manusia. Bisnis juga harus menghormati hak asasi manusia dalam semua aspek, termasuk hubungan dengan karyawan dan pemasok. Nah, yang terakhir itu menghormati kebebasan dan keadilan. Bisnis juga harus menghormati kebebasan berpendapat dan keadilan dalam interaksi semua pihak yang terlibat. Nah, etika bisnis juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan, membangun kepercayaan dengan semua pihak yang terlibat, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan inklusif. Nah, ada juga beberapa contoh dari etika bisnis. Yang pertama itu kepatuhan hukum, di mana kepatuhan hukum ini mengikuti semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam setiap aspek operasional perusahaan. Yang kedua itu jujur dan transparan, itu memberikan informasi yang jujur kepada konsumen tentang produk atau layanan yang ditawarkan, termasuk informasi tentang harga, fitur, dan manfaatnya. Yang selanjutnya itu tanggung jawab lingkungan, untuk dimana tanggung jawab lingkungan ini untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan seperti daur ulang, penggunaan energi terbarukan, dan pengurangan limbah. Yang keempat yaitu penghargaan terhadap karyawan, di mana harus memperlakukan karyawan dengan adil dan hormat serta menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan inklusif. Ini juga termasuk memberikan kompensasi yang sesuai, pelatihan dan pengembangan karir, serta keseimbangan kerja hidup yang sehat. Yang kelima itu keadilan dalam persaingan, di mana bersaing secara adil dengan pesaing dan tidak terlibat dalam praktik-praktik bisnis yang merugikan atau melanggar hukum. Yang keenam itu tanggung jawab sosial, di mana tanggung jawab sosial ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan mendukung inisiatif sosial dan amal,
serta memberikan dukungan komunikasi lokal. Nah, yang ketujuh yaitu keadilan dalam hubungan bisnis, di mana memperlakukan mitra bisnis, pemasok, dan pelanggan dengan adil dan menghormati hak-hak mereka. Nah, praktik-praktik ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan, membangun kepercayaan dengan pelanggan dan masyarakat, serta mempromosikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu badan usaha dan syarat pendiriannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari badan usaha. Badan usaha sendiri adalah entitas hukum yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan bisnis atau tujuan tertentu lainnya, di mana badan usaha ini memiliki status hukum yang terpisah dari individu atau pemilikannya, yang berarti badan usaha memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari anggotanya. Badan usaha juga dapat berbentuk perusahaan perseorangan, koperasi, perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, atau bentuk usaha lainnya. Badan usaha juga memiliki kemampuan untuk memiliki aset, menjalankan operasi bisnis dan mengambil tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukannya. Dalam banyak kasus, badan usaha juga dapat menjual saham kepada investor untuk meningkatkan modal dan berkembang lebih lanjut. Nah, setelah itu ada juga beberapa bentuk usaha yang dijumpai dan masing-masing memiliki syarat pendiriannya yang berbeda. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan atau sole proprietorship, yang dimana syarat pendiriannya relatif sederhana, biasanya hanya memerlukan registrasi nama usaha di kantor pemerintah setempat dan izin usaha yang mungkin diperlakukan berdasarkan peraturan daerah. Terus itu pemilik tunggal bertanggung jawab penuh atas kewajiban dan tanggung jawab terhadap perusahaan. Yang kedua itu perusahaan perseorangan dalam hukum. Syarat pendiriannya itu berupa dengan perusahaan perseorangan, tetapi pemilik harus memilih untuk membentuk badan hukum seperti PT atau CV di Indonesia. Nah, yang kedua itu badan hukum ini memberikan perlindungan hukum terhadap aset pribadi pemilik meskipun tetap bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT, di mana PT ini lebih kompleks daripada bentuk usaha lainnya. Biasanya memerlukan pembuatan akta pendirian dan notaris, pengajuan dokumen pendirian ke kantor pemerintah yang berwenang, dan pemenuhan persyaratan modal minimum. PT ini memiliki keunggulan dalam hal perlindungan hukum terhadap aset pribadi pemilik, serta kemampuan untuk menjual saham kepada investor untuk meningkatkan modal. Yang keempat yaitu koperasi. Nah, syaratnya koperasi ini biasanya melibatkan pembuatan akta pendirian dan pendaftaran koperasi di kantor pemerintah yang berwenang. Terus juga anggota koperasi memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, dan keputusan diambil secara demokratis berdasarkan prinsip satu anggota satu suara. Yang kelima, perseroan komanditer atau CV. Nah, syarat pendirian CV ini meliputi pembuatan akta pendirian oleh notaris, terus pengajuan dokumen pendirian ke kantor pemerintah yang berwenang, dan pembagian peran antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif ini bertanggung jawab penuh atas kewajiban perusahaan, sementara sekutu pasif hanya bertanggung jawab atas investasinya.
Nah, setiap bentuk usaha memiliki kelebihan dan kekurangan serta syarat pendiriannya sendiri. Pemilihan bentuk usaha yang tetap harus mempertimbangkan faktor seperti skala operasi, tingkat tanggung jawab, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang bentuk usaha dan pendiriannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.